Baik, kelas 11 yang Bapak hormati, kita lanjutkan di sesi kedua untuk materi bab 1. Terakhir kemarin kita sampai di sini di tipe-tipe kelompok sosial, lalu kalian mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikut kita lanjutkan ke tipe-tipe kelompok sosial. Nah, menurut Sujono Sukanto, dia membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, dia bisa monad, diad, dan triad. Ya, jadi bisa 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Lalu berikut, berdasarkan derajat interaksi sosial. Ini mungkin seperti yang saudara siswa-siswi sekalian ketahui, derajat interaksi ada pemimpin, ada yang dipimpin, lalu struktur-struktur yang demikian yang dimaksud. Lalu berdasarkan kepentingan wilayah, jadi wilayahnya mungkin jauh dari pusat kota atau lebih dekat, maka dia akan kelompok sosial yang terkait akan memiliki peran yang berbeda. Lalu berdasarkan derajat organisasi, kita bisa lihat ada nelayan, ada dokter seperti gambar di samping, tergantung organisasi apa itu, apa yang dimaksud. Lalu berikut yang terakhir, berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, mungkin terhadap hobi yang sama seperti yang tertera di gambar. Mungkin hobinya kelompok atau klub motor atau olahraga atau yang lain-lain. Lalu berikut berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Kelompok primer itu sama dengan kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban itu kelompok yang ikatan persaudaraannya itu lebih kuat, lebih erat, yang berada di pedesaan. Sedangkan kelompok sekunder ada kelompok patembayan, ini yang berada di perkotaan, tingkat individualismenya tinggi, membentuk blok-blok dan seterusnya seperti gambaran masyarakat di perkotaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, pola hubungan antar kelompok. 1. Akulturasi. Akulturasi adalah pembaruan antara dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru tetapi masih mengandung unsur budaya lama. Oke, lihat di rumus ada A plus B sama dengan AB. Nah, itu artinya pembauran, percampuran dua budaya atau lebih, ya, dua budaya atau lebih yang hidup dalam lokal yang sama, hidup bersamaan dan menghasilkan budaya yang baru, tetapi tetap mempertahankan unsur-unsur kebudayaan lama, ya. Jadi tetap mempertahankan unsur-unsur kebudayaan lama. Oke, lanjut. Nah, dominasi adalah keadaan di mana satu kelompok ras yang menguasai kelompok lain. Suatu kelompok ras yang menguasai kelompok lain, maka disebut dominasi. Mungkin ketika melihat gambar ini lalu ada lambang, itu mungkin siswa-siswi sekalian bisa menebak ini rezimnya apa. Oke, baik. Lalu berikut terkait dengan dominasi, ada 4 proses yang terjadi dalam dominasi. Yang pertama, genosida. Genosida adalah pembunuhan yang sengaja dan sistematis dan lebih lanjut dengan cara-cara yang sadis. Sebenarnya penjelasan ini sudah Bapak tanyakan dalam tugas minggu lalu. Oke, baik, jadi genosida adalah pembunuhan dengan sengaja dan sistematis. Lalu berikut ada pengusiran, contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat sungai Yordan, segregasi, pemisahan antara warga kulit putih dan warga kulit hitam.
Nah, yang terakhir D, asimilasi. Nah, asimilasi itu lawannya, gandengannya adalah akulturasi. Jadi rumusnya A plus B sama dengan C. Jadi bisa disimpulkan pembauran dua kebudayaan atau lebih yang hidup bersamaan yang menghasilkan budaya yang baru tetapi meninggalkan budaya lama. Jadi betul-betul menciptakan budaya yang baru. Jadi budaya yang lama sama sekali tidak dipertahankan lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang berikut paternalisme. Pola hubungan antar kelompok adalah paternalisme. Paternalisme adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Jadi dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, ada 3 syarat menurut Banton. Oke, bisa dilihat sendiri. Nah, pola hubungan antar kelompok yang keempat adalah integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi, walaupun adanya perbedaan ras, perbedaan hal-hal lain, tapi kurang diperhatikan terkait dengan adanya integrasi atau penyatuan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, pola yang berikut adalah pluralisme. Pluralisme ini adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik, ingat, hak politik dan hak perdata masyarakat. Nah, menurut Furnival, masyarakat Majemuk adalah suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Ya, jadi lihat di gambar masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri 3 kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satuan politik namun terpisah. Ada Belanda, Timur Asing, Cina dan atau Arab, Bumi Putra, penduduk asli Indonesia. Oke, baik, berikut. Nah, pola hubungan antar kelompok menurut Stanley Lieberson. Jadi yang pertama, pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi. Jadi pola dominasi kelompok pendatang, ya, kelompok pendatang atas pribumi atau migrant superordination. Contohnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika. Jadi pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi atau migrant superordination. Lalu berikut kita lihat dengan pola hubungan antar kelompok. Yang kedua, terakhir, pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Kalau yang pertama tadi migrant superordination, itu kelompok pendatang menguasai kelompok pribumi. Nah, sekarang indigenous superordination itu adalah kelompok pribumi yang menguasai kelompok pendatang. Oke, baik siswa-siswi sekalian, Bapak kira untuk pembahasan bab 1 cukup sekian dulu. Jadi ini sesi yang kedua dan mengakhiri pertemuan untuk bab 1. Nah, jadi setelah membaca ini, setelah mendengarkan, menyimak dan memahami hingga terakhir di video pembelajaran yang kedua ini untuk bab 1, minggu depan Bapak akan memberikan soal. Nah, silakan siswa-siswi menyimak kembali video yang pertama,
Kalau ingin dicatat juga boleh, PowerPoint Bapak kasih di dalam grup. Jadi silakan dicatat. Lalu untuk lebih lengkap menyempurnakan pemahaman siswa-siswa sekalian, silakan menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan. Oke, demikian untuk pertemuan berikutnya. Bapak akan memberikan tugas dan mohon dikerjakan. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan apabila tidak begitu penting, mohon tetap di rumah dan melakukan pekerjaan aktivitas yang produktif. Demikian, Tuhan memberkati.